Banjir. Melalui Geoportal Data Bencana Indonesia, BNPB menyebutkan, hingga tanggal 10 Mei tahun 2024, telah terjadi sebanyak 743 kali kejadian bencana di Indonesia. Dan 492 diantaranya adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering, akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah, atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam antara lain, yaitu hujan lebat, banjir kiriman, erosi dan sedimentasi, tsunami, dan topografi. Apa itu topografi? Topografi adalah relief atau kenampakan alami maupun kultural, buatan, permukaan bumi berbentuk 3 dimensi yang meliputi perbedaan tinggi rendah permukaan bumi dari permukaan laut dalam kurung relief, bentuk wilayah, kemiringan, dan bentuk lereng. Dilansir dari buku Mitigasi Bencana Banjir sebagai upaya mengatasi masalah lalu lintas oleh Muhammad Sofwan Doni Cahyono dan kawan-kawan. Daerah akan semakin rawan banjir ketika berada di dataran rendah. Hal ini sesuai dengan sifat air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Penyebab banjir yang terakhir yaitu akibat faktor manusia. Faktor manusia meliputi buang sampah sembarangan. Dampak dari sampah ini dapat menyumbat drainase, hingga mengurangi kapasitas sungai. Perlu kesadaran dari setiap orang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Penebangan hutan secara liar. Hutan selain sebagai penghasil oksigen, juga merupakan pelindung bumi dari banjir. Namun karena kepentingan bisnis, pohon-pohon ditebang secara liar tanpa memperhatikan usia dan regenerasinya. Pemanasan global. Pemanasan global berdampak besar pada kehidupan, antara lain melelehnya es di kutub sehingga permukaan air laut semakin tinggi. Selain itu, pemanasan global menyebabkan perubahan iklim. Intensitas hujan bisa semakin tinggi padahal daerah resapan air semakin minim. Yang terakhir adalah bangunan di tepi sungai. Semestinya, sungai memiliki daerah sempadan atau kawasan bebas bangunan di kanan kirinya. Namun hal ini tidak dihiraukan oleh masyarakat di berbagai tempat. Padahal keberadaan bangunan di tepi sungai bisa mengurangi kapasitas sungai dan mengurangi daerah resapan. Selain menjadi penyebab banjir, hal ini juga membahayakan penghuni rumah yang bisa kapan saja mengalami longsor. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Palu, Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat.